Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Bali. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan sharekan kembali 3 berita utama Berita Bali hari ini. Diduga terjatuh dari pinggir jurang, seorang kakek warga Gianyar ditemukan tewas. Polisi duga wisatawan Cina yang ditemukan tewas di hotel dibunuh oleh kekasihnya yang kemudian ikut tewas bunuh diri. Desa Serangan Denpasar menjadi salah satu kandidat pemenang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Desa Serangan Denpasar berhasil masuk nominasi 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2023. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno pada Selasa lalu menyambangi Desa Serangan dan menandatangani prasasti peresmian Desa Wisata Serangan sebagai 75 desa wisata terbaik berkelas dunia dari total 4.573 desa wisata yang telah terdaftar. Kualitasnya kalau ini menurut saya kelas dunia. Jadi saya udah keliling desa wisata bukan hanya di Indonesia tapi juga di belahan dunia lainnya. Desa wisata Serangan dan khususnya desa wisata yang ada di Provinsi Bali ini pengelolaannya sangat maju dan sangat memberdayakan masyarakat dengan penuh pendekatan, dan pemerintah tinggal melakukan fasilitasi seperti Pak Wali tadi menginginkan izin untuk membangun jeti atau dermaga. Ini kita tinggal ajukan ke Kementerian Perhubungan karena ini ada dalam lokus desa wisata dan ada dalam KSPN, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, maka kita akan akselerasi. Desa Serangan merupakan kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kota Denpasar. Tepatnya letaknya sekitar 10 km ke arah selatan dari pusat Kota Denpasar. Sejak tahun 2015, pemerintah Kota Denpasar telah menetapkan Desa Serangan menjadi kawasan wisata. Desa ini menawarkan sejumlah potensi wisata seperti wisata budaya spiritual, wisata alam, dan wisata pendidikan, serta tak ketinggalan kuliner lautnya. Yang ikut dilombakan ada 5 kategori. Yang pertama daya tarik wisata, yang kedua ada homestay dan toilet umum, yang ketiga ada souvenir dan kriya, yang keempat ada digital dan kreatif, yang kelima ada kelembagaan dan CHSE. 5 kategori itu sudah kami penuhi melalui laman Jadesta, di mana Jadesta itu jadi website resmi dari Kemenparekraf, dan situ kami bisa mengelolanya dengan maksimal dan akhirnya menjadi juara. Kendalanya yang pertama ya jelas tata kelola kami di desa masih kurang efektif karena dari segi SDM kita masih minim pengetahuan. Karena dari itu kita akan latih sedini mungkin untuk kita persiapkan ke depannya, karena wisatawan di Serangan ini beraneka ragam jenis, karena kita ada budayanya, kultur adat istiadat, dan juga kita ada warga kampung Bugis juga, toleransi umat beragama kita jadi satu di sini. Mungkin kendalanya dari segi SDM nanti kita benahi. Masuknya Desa Serangan menjadi desa wisata berkelas dunia sangat membanggakan warga desa. Warga berharap desanya bisa lebih berkembang dan maju pariwisatanya. Kebetulan kita di sini ini adalah milik desa adat. Ya, kita mengajak karyawan ini adalah semua dari desa di sini. Jadinya tiap namanya Banjar itu tiap Banjar ada perwakilan sebagai karyawan di sini. Ya, jadinya ekonomi untuk masyarakat ada.
Itu dan ada seperti kita di sini jual produk ya souvenir itu dari hasil pengrajin yang ada di Serangan. Jadi adalah ekonomi yang bergerak. Selain Desa Serangan, ada 2 desa lainnya di Bali yang juga masuk ke dalam 75 desa wisata terbaik seluruh Indonesia, yakni Desa Wisata Kenderan Gianyar dan Desa Wisata Manis Tutu Jembrana. Arianto Hutapea melaporkan dari Kota Denpasar. Industri pariwisata telah mulai bangkit. Sentra-sentra wisata telah mulai dipenuhi wisatawan dari dalam dan luar negeri. Kemacetan di ruas-ruas jalan tempat wisata kembali menjadi pemandangan rutin. Misalnya di kawasan wisata Ubud yang menjadi destinasi Gianyar. Perlambatan laju kendaraan menjadi panorama rutin, terlebih pada saat tingginya waktu kunjungan turis. Kondisi ini terjadi sepanjang jalan kawasan Monkey Forest ke utara sampai Simpang Puri, dan dari Simpang Puri ke arah Campuhan adalah jalur paling padat. Kondisi ini menjalar ke daerah sekitar sehingga menimbulkan simpul kemacetan baru. Seperti di wilayah Pengosekan, Pelihatan sampai Gua Gajah, juga kemacetan ke arah Desa Tegalalang di sisi utara Ubud. Ya tetap dijaga lingkungan itu, tidak ada yang parkir di jalan biar aman. Jalur juga lancar, tidak ada yang parkir. Memang ada penempatan di sini petugas khusus, Pak? Kalau penempatan tugas khusus sih belum, cuman penertiban sebagai patroli dan lain-lain untuk antisipasi kalau peregu itu ada. Untuk mewujudkan lalu lintas Ubud yang aman dan nyaman, polisi menjalin kerjasama dengan desa adat. Salah satu yang dilakukan adalah membuat kantong-kantong parkir di dekat lokasi wisata. Kendaraan para wisatawan yang didominasi mobil rental bisa diatur dengan baik. Mengurangi kemacetan, jalan raya lebih lancar dan lebih tertib, Pak. Kalau sebelumnya? Sebelumnya jalan lebih sempit karena parkir lebih banyak di samping-samping jalan. Lebih baik setiap hari seperti ini lebih bagus, Pak. Soalnya susah cari parkir, soalnya kan transportnya di Catur Sparta. Soalnya sekarang agak parkirnya susah, jauh lagi. Mungkin kadang-kadang lama dia nunggu gitu, soalnya parkirnya kan jauh ini. Pengaturan seperti ini disambut baik para pedagang yang bergantung pada banyaknya turis yang datang. Sinergi dan kerjasama aparat keamanan dengan desa adat menjadi sangat penting untuk memastikan turis tetap banyak datang ke lokasi wisata. Saya kan dekat di sana itu. Di sana di mana? Di sana kan tempat parkir di depan Puri itu. Sekarang udah gini bagaimana? Ada yang penting kan bersama begitu. Kalau udah bersama peraturan gini dijalankan kan gitu ya. Kalau kita menantang kan kita salah kan. Tapi merepotkan enggak? Ya kan, cuman bagaimana kalau sudah peraturan begini ya Jalani. ya kita jalani. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Bali memiliki aneka kerajinan tangan berciri khas Bali yang diminati pasar lokal maupun mancanegara. Salah satunya kerajinan bokor perak yang berada di Dusun Pandai Mas, Desa Kamasan, Kabupaten Glunggong. Kerajinan bokor perak ini diminati lantaran kualitasnya yang tinggi dibanding kerajinan lain. Bahan utama kerajinan ini berasal dari perak murni yang masih mudah diperoleh saat ini.
Pesanan selain datang dari perorangan, juga dari pedagang di pasar tradisional Klungkung. Produk bokor perak sempat dipesan wisatawan asal Jerman, Lombok, serta merambah ke pasar seluruh kabupaten kota di Bali. Bahannya dari sekarang dari perak murni, Kalau dulu perak bijian kalau dulu, perak logam, lokal. yang kepeng, uang kepeng itu. Untuk bahan baku masih aman sekarang Pak dicari? Ya bisa? masih banyak, masih. banyak. Ya sekarang nyari, sekarang dapat gitu. Berarti ini perak Pak bahannya ya? Iya perak yang bijian itu. Dari awal pembuatannya itu yang satunya itu ya. Ya, satu. Yang satunya menurut besar kecilnya. Besar kecilnya bokor, besar kecilnya sahab gitu. Sekarang kalau yang sahab yang bobotannya 125 gram itu mencapai ininya ongkos-ongkosnya itu sekitaran 400-an juga. Pertama itu ini apa namanya pencampuran, udah selesai pencampuran itu antara perak sama tembaga, campuran tembaga. Nah itu sudah pas campurannya dilebur, dicairkan itulah, dicairkan. Kalau sudah mencapai sekian derajat dituang ke dalam cetakan bokor itu. Nah itu baru dikerjain seperti misalnya pertama meritih gitu. Nyelosang. Nah itu baru pengukiran terakhir. Untuk pesannya datang dari mana Pak? Bapak pasarkan kemana aja nih Pak? Keluar Klungkung Kalau atau pesanannya kalau dulu di Klungkung ya banyak itu banyak gini orang yang order dari Denpasar, Klungkung, apalagi Singaraja itu banyak sekali dari Bali itu. Sampai keluar Bali ada juga. Dulu waktu itu saya pernah jual orang tamu dari Jerman yang beli gini, yang mesen lagi. Lombok juga pernah bawa pesanan ke Lombok. Berarti ini terima pesanan juga Pak ya, bentuknya, ukurannya Pak ya? Ya sekarang terima pesanan juga. Pesanan sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan keinginannya yang pesan. Adapun tahap pembuatan diawali dari pencampuran bahan baku perak dengan tembaga. Setelah dilebur, hasil peleburan dimasukkan ke dalam cetakan. Kemudian setelah hasil peleburan mengeras, baru motifnya diukir sesuai dengan pesanan. Harga yang ditawarkan beragam, mulai Rp900.000 hingga Rp20 juta per bokor perak. Waktu penyelesaian untuk satu desain bokor perak beragam, mulai dari 3 hari hingga 1 minggu. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Klungkung.